Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu tanggal 4 November 2023 berkenan untuk hadir di acara virtual kita melalui Zoom meeting di acara sharing praktik pembelajaran. Dan acara pada kesempatan hari ini adalah acara kedua yang diadakan oleh komunitas praktisi bersahabat yang semoga ini akan menjadi sebuah acara yang selalu berkelanjutan ya. Jadi akan ada seri-seri berikutnya sebagai suatu upaya kami untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa yang sudah kami laksanakan di kelas. Dan mohon izin Bapak Ibu, saya selaku host untuk membuka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang telah hadir di acara Zoom meeting kali ini, sebelum kita mulai acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita tundukkan sejenak kepala kita. Kita berdoa semoga acara pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa kami persilakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selesai. Baik, Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita pada sesi kedua yang akan membagikan pengalaman beliau berbagi praktik pembelajarannya dalam mata pelajaran bahasa Arab. Dan sebelum beliau menceritakan atau berbagi pengalamannya, izinkan saya untuk membacakan profil beliau, Bapak Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah nggih? Baik. Beliau adalah Slamet Agus Rianto MPD. Beliau berdomisili di Dukuh Watu Gede, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Dan untuk saat ini aktivitas beliau adalah sebagai staf pengajar di SDIT Sahabat. Kemudian beliau juga aktif sebagai konsultan akademik di Pondok Pintar Boyolali. Kemudian beliau juga sebagai konsultan akademik Rumah Belajar Cahaya Ilmu Brebes. Riwayat pendidikan beliau adalah lulusan S2 Magister Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UMS, kemudian S1-nya juga dari UMS Tarbiyah Fakultas Agama Islam UMS. Kemudian beliau juga pernah mengenyam pendidikan D1 Manajemen Bisnis di LPK Primasindo Purwokerto. SMK Muhammadiyah 1 Sirampok, kemudian SMP-nya adalah SMP Negeri 1 Sirampok, dan beliau menamatkan sekolah dasarnya di SD Negeri 1 Manggis. Nah, itu adalah sekilas dari profil narasumber kita di seri kedua, praktik pembelajaran. Dan untuk seri kedua ini, praktik pembelajaran yang akan di-sharingkan adalah praktik pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Arab. Baik, untuk Ustadz Slamet atau Bapak Slamet sudah hadir nggih di sini nggih? Assalamualaikum Ustadz. Halo? Ustadz Slamet sudah hadirkah di sini? Apakah suara saya terdengar? Oh iya, sudah. Oh iya. Mohon maaf. Ya. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Ustadz Slamet? Alhamdulillah, khair. Kan Baik. bahasa Arab apa bahasa Indonesia aja? Iya, yang akan disaringkan bahasa Arab, tapi mungkin kita berkomunikasinya pakai bahasa Indonesia ya Ustadz, karena ini sebagian besar Bapak Ibu ini tentunya beraneka ragam yang hadir di sini. Jadi
Ya, sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia saja. Baik, Ustadz. Jadi pada siang hari ini yang akan di-sharingkan tentang mata pelajaran bahasa Arab ya, Ustadz ya? iya. Salah satu mapel ya, mata pelajaran yang saya ampu, itu apa namanya? Bahasa Arab ya, di antara mata pelajaran yang lainnya tentunya. Baik. Ya, Nanti yang akan titik beratnya nanti di apa ini, Ustadz? Apakah di medianya, metodenya, atau di model pembelajarannya, Ustadz? oh iya. Pada sebelumnya saya menyapa dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Dian Puspita Anggraini pada pertemuan hari ini, sebagaimana undangannya yang disampaikan di grup Zoom ya, bahwa sebagai bagian dari berbagi praktek pembelajaran, implementasi pembelajaran kreatif dan inovatif. Dan kemarin kita sudah sepakat untuk membahas soal bagaimana dengan metode metode pembelajaran ya yang diterapkan di pelajaran-pelajaran pada umumnya, pada khususnya pada hari ini kita pada pelajaran bahasa Arab. Yang ingin saya sampaikan di samping juga bagaimana teknisnya di apa pembelajaran bahasa, tentunya ada hal lain yang banyak ya terkait dengan bahasa Arab itu sendiri, kemudian kaitannya dengan eh, bagaimana menciptakan atau memberikan ruang edukatif kepada anak-anak ketika pembelajaran di kelas, agar suasana kelas itu eh, tidak horor ya ketika dalam pembelajaran bahasa. Sebagaimana dulu waktu pengalamannya saya itu kalau pembelajaran bahasa itu agak sedikit horor di samping pelajaran matematika. Ya, tapi alhamdulillah ya dengan sedikit belajar dari teman-teman juga bisa lah sedikit demi sedikit bisa membuat kondusif ya pembelajaran di kelas, bagaimana caranya, kemudian bagaimana belajar bahasa Arab yang sebaiknya. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi apa yang akan di-sharingkan pada siang hari ini sangat komplit ya, paket komplit ya, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dian Puspita Anggraini. Sekali lagi jazakumullah khair dan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang pada hari ini hadir, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, karena saya juga sebagai pengajar, Bapak dan Ibu juga sebagai pendidik juga, tentunya lebih banyak mengetahui ya di lapangan bagaimana menciptakan ruang pembelajaran yang tidak monoton untuk anak-anak kita. Dan pada pertemuan hari ini tadi sudah perkenalan dari beliau ya, sedikit perkenalan itu, dan saya langsung saja untuk mohon izin share screen ya. Terkait materi yang akan saya sampaikan. Insya Allah ya tidak tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang lainnya. Sambil menunggu sebentar ya. Jadi kalau berkaitan dengan bahasa ya, pembelajaran bahasa itu sangat kompleks. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana anak itu apa ya uh, tidak hanya mencapai tujuan tujuan pembelajaran itu bisa berbahasa atau dengan istilahnya gramatikalnya, kalau dalam bahasa Arab itu ada nahwu sorofnya, kemudian kalau di lain pelajaran ada yang namanya bagaimana kemampuan anak itu bisa terdiri dari bagaimana anak itu bisa menyimak,
keterampilan eh, keterampilan berbicara atau berbahasa atau tentunya dengan bahasa asing dan khususnya bahasa Arab ya. Kemudian bagaimana anak-anak juga apa namanya mempunyai keterampilan untuk bisa mengerti apa namanya ya, gramatikalnya dalam proses bahasa ya, atau keterampilan menulis, membaca, menyimak dan berbicara. Ya, sekiranya itu yang tujuan pembelajaran yang apa namanya uh, harus dicapai ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbicara soal metode pembelajaran ya, apa pentingnya sih buat pembelajaran siswa ya? Apa pentingnya, peran pentingnya bagi siswa di kelas ketika seorang guru itu menggunakan metode atau strategi ataupun cara-cara agar apa namanya eh, anak ya atau peserta didik itu mencapai tujuan tujuan pembelajaran. Dan sebagaimana kita mengetahui ya bahwa dalam pembelajaran yang kita pahami bahwa siswa ya peserta didik itu mempunyai gaya belajar ya. Walaupun ini tidak dominan atau tidak menjadi satu apa namanya ya, satu karakter khusus anak itu mempunyai gaya belajar A, yang lainnya tidak, tetapi ada dominasi anak itu bisa memahami pelajaran dengan gaya belajarnya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mengkaitkannya dengan gaya belajar sebagaimana kita pahami ya, ada gaya belajar visual, auditori atau dan kinestetik ya. Uh, Sebenarnya anak-anak itu punya tiga aspek ini. Cuman mereka lebih apa yang menjadi dominan di antara mereka ya. Jadi mereka sebenarnya paham ketika kita mendengar, kita membicarakan ya dengan metode ceramah atau dengan metode demonstrasi ya. Tetapi kenapa ya ketika apa namanya ujian kok bisa masih salah ya? Kok bisa apa namanya ya, kurang lah. Tujuan pembelajarannya belum tercapai, belum maksimal begitu, bukan tercapai ya, belum maksimal. Ini adalah pentingnya metode-metode pembelajaran. Jadi bagaimana kita itu memotivasi anak untuk bagaimana dia bisa belajar mempelajari bahan yang kita sampaikan di pembelajaran tersebut. Ini hubungannya dengan gaya belajar siswa. Kemudian dan ini yang lebih penting ketika kita berbicara soal bahasa ya, bahwa tantangan kita tentang pembelajaran bahasa itu sangat kompleks ya dibanding kita mempelajari bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Bahkan kita ketika mempelajari bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu juga agak sedikit ada yang bingung dan sebagainya. Apalagi dengan bahasa-bahasa asing. Nah, ini adalah tantangan pembelajaran untuk pembelajaran bahasa. Yang pertama, bahwa bahasa Arab ini juga termasuk bagian bagi bahasa asing ya, bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa pembawaan dari lahir ya. Jadi kalau kita ada yang nyelotek gitu bilang bahwa kamu umur segini belum bisa bahasa Arab, kalah sama anak-anak MI di Arab Saudi sana sudah bisa bahasa Arab. Beda ya. Bahasa ibu dengan bahasa yang baru buat kita itu agak 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 susah untuk bisa mengungkapkan ya. Kadang kita mengerti bahasanya, caranya mau ngomong apa, baru kita bingung ya. Itu tantangan kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab khususnya ya. Juga termasuk bahasa-bahasa yang lainnya, ya. Bukan hanya bahasa Arab saja. Kemudian ada di dalam bahasa Arab itu juga ada dualisme pembahasan ya, dualisme pembahasan. Jadi kita dihadapkan kepada bagaimana
anak ini se sebagaimana saya singgung di awal tentang keterampilan keterampilan anak ini ya. Anak ini akan bisa berbahasa Arab dengan mengungkapkan atau berbicara, atau dia mengerti bahasa bahasa Arabnya dengan gaya nahu sorofnya gitu ya. Iya. Jadi susah ketika dalam menyinggung soal kurikulum juga ya, bagaimana apa namanya kurikulum ini ditujukan ya, dikhususkan lebih kepada bagaimana anak ini bisa berbahasa, ataukah hanya sekedar mengerti. Ya, mohon maaf ya. Nah, ada sedikit kesalahan ini. Ada yang keliru. Screen-nya belum keluar. Eh, Mengenai dualisme ya tadi. Jadi kurikulum kita itu berbicara apakah anak ini bisa mengerti kosakata ya, berbicara mufrodatnya, bagaimana berbicara di depan umum, atau dari sisi gramatikalnya ya, sebagaimana kita pahami seperti nahu, sorof dan sebagainya. Cara menyampaikan menuliskan dan dalam bahasa bahasa nahu ya, itu tujuan kurikulumnya harus difokuskan, apalagi untuk tingkat sekolah dasar ya, untuk tingkat sekolah dasar. Jadi difokuskan apakah anak ini akan berbicara, akan menjadi bisa bicara berbahasa Arab, atau hanya sekedar menulis ya. Oh, ini ketika ketemu huruf cer dan seterusnya akan berakhiran seperti ini. Nah, ini penting untuk kurikulum ya, menyinggung soal kurikulum bahasa tentunya. Ini penting karena ini juga sebagai tujuan dari pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi ketika dia lulus, apalagi dengan tingkat dasar itu ya, akan sangat sulit ketika nanti ya, harus harus rinci ya, harus rinci. Ini juga sebagai kritik juga untuk kita ya. Kemudian dalam apa namanya? Dalam tantangan bahasa Arab juga ada yang namanya kurangnya minat. Kurangnya minat. Pengalaman dulu waktu saya tidak bisa berbahasa Inggris ya. Mohon maaf nih. Belum bisa berbahasa Inggris. Itu ternyata setelah saya amati ya, sekarang-sekarang ini itu ternyata pada kurangnya minat minat ya. Jadi bagaimana peran guru ya, peran pendidik itu memunculkan minat ketika dihadapkan kepada peserta didik, bagaimana anak-anak ini bisa berminat untuk menggunakan bahasa ini sebagai bahasa yang diungkapkan, dibicarakan ketika kita ngobrol ataupun yang lainnya, atau juga ketika kita mengeja gramatikal ya, mengeja dalam kayak kitab-kitab gundul atau dalam orang-orang Jawa. Itu ya. Jadi bagaimana peran guru ini memunculkan minat dari peserta didik agar bisa berbahasa dan bisa belajar bahasa. Nah, kemudian yang keempat ini ada lingkungan yang tidak kondusif. Di samping kita di lingkungan yang bukan lingkungan Arab ya, lingkungan yang semuanya berbahasa ya, berbahasa asing, itu akan sulit apabila ada toksik atau celotehan ya, apa sih ngapain ngomong bahasa kayak gitu.
atau malah dibully dan lain sebagainya. Dan ini perlu perlu ada peran ya, peran masyarakat, peran guru ketika di sekolah ya, peran guru ketika di sekolah, bagaimana membuat lingkungan yang kondusif untuk anak ini ya, kita dan anak-anak itu bisa berbahasa asing, terutama bahasa Arab ya. Kemudian yang terakhir ini ada faktor psikologis ya. Ini termasuk bagian dari tantangan kita dalam pembelajaran bahasa. Eh, Bagaimana mulai dari minat tadi ya, minat siswa, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu, kemudian di samping motivasi juga tingkat pemahaman dari anak itu sendiri. Ini dari faktor-faktor psikologis yang memberi tantangan kita untuk bisa berbahasa pembelajaran bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ya mohon maaf, saya ulangi lagi ini ya, screen-nya kayaknya kurang belum mendukung. Oke, dalam pembelajaran tentunya kita mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam pembelajaran ya. Di antaranya adalah bagaimana dalam pembelajaran itu ada strategi, ada materi, ada kompetensi, ada evaluasi ya. Nah, peran peran dari metode ya atau strategi pembelajaran itu ada pada bagaimana menyajikan materi ini bisa sampai pada masuk ke pemahaman pemahaman siswa ya, dan menciptakan kompetensi untuk siswa itu sendiri. Jadi ketika kita mengevaluasi ya, kita cek hasil akhirnya ya, anak-anak bisa paling tidak sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah peran peran dari metode pembelajaran. Dan dalam pembelajaran bahasa Arab ini ada beberapa unsur. Nah, tadi saya sampaikan di awal tentang bagaimana dalam pembelajaran bahasa itu anak itu bisa mempunyai 4 keterampilan minimal. Pertama, keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, kemudian keterampilan membaca, apalagi dengan bacaan-bacaan yang baru ya. Kemudian juga keterampilan menulis ya. Karena perbedaan perbedaan aksara aksara ya, itu juga mempengaruhi bagaimana anak ini bisa sampai pada tujuan pembelajaran. Terkadang di kelas itu masih ada juga ya anak-anak yang mohon maaf ya, ada yang eh, pernah bilang, Ustaz, saya belum bisa nulis, saya belum bisa nulis Arab gitu. Membaca pun kadang masih dalam tahapan-tahapan masih dieja ya. Jadi tantangan terbesar ketika kita mengajar ya dalam pembelajaran bahasa itu, ketika anak-anak ini dihadapkan banyak kompleks ya, banyak banyak kekurangan yang ada pada dirinya, mulai dari bagaimana dia membaca tulisan-tulisan asing, kemudian menulisnya pun agak sulit ya karena beda 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 aksara, apalagi ketika di apa namanya di ditujukan agar anak itu bisa ngomong ya, ketika harus ngomong dengan bahasa ya, agak 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 sulit ya, kompleks ya pokoknya. Kemudian, nah, dalam metode pembelajaran ini, sebelum saya screenkan video pembelajaran kami di kelas, kiranya
ini ya langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika dalam menerapkan metode pembelajaran nih. Ada di mana ya, mohon maaf. Ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah awalan ya, langkah-langkah persiapan untuk siswa, terutama untuk materi yang kita sajikan gitu ya. Di samping juga prasarana yang harus kita siapkan. Oke, langkah pertama yang harus kita persiapkan untuk pembelajaran ya dalam menerapkan metode itu adalah materi. Materi tidak semua materi itu cocok dengan metode ini, metode indeks. Kalau dalam pengalaman ini adalah indeks cards match ya dalam pembelajaran bahasa. Tidak semuanya cocok dengan ICM. Ada kalanya harus dengan apa namanya? Dengan metode cardshot, metode apa namanya? Demonstrasi dan sebagainya atau simulasi. Nah, sebagaimana kalau kita menyadari tingkat psikologis anak ya, peserta didik kita dihadapkan kepada dua gender ya, perempuan dan laki-laki, itu sangat berbeda ketika mereka memahami satu kenyataan ya, dihadapkan pada kondisi anak laki-laki itu harus banyak gerak dan sebagainya lah. Kalau anak perempuan bisa tenang, satu apa namanya suasana yang mungkin bisa menjadi mungkin cita-cita semua guru ya ketika menjelaskan anak-anak itu diam, suasananya hikmat gitu ya. Tapi tidak dengan gender tertentu ya. Mohon maaf, laki-laki ya. Itu bisa lebih aktif daripada perempuan. Nah, ini juga perlu harus ada apa namanya ya, itu pokoknya tidak pada satu fokus metode saja, bisa dengan metode yang lainnya. Kemudian kemudian kita tentukan apa namanya? Tentukan kelompok ya. Ketika menggunakan ICM ya, kita ketentukan kelompok bisa dengan 2 orang atau sekelompok kecil atau dengan eh, apa namanya? Dia sendiri ya, sendiri tapi dia menggunakan kartu-kartu. Menggunakan kartu yang saling berhubungan. Dan ini yang bisa fokusnya ada di bagaimana anak ini bisa menggunakan 2 kartu yang saling berhubungan. Ini apa namanya fokus di ICM. Kemudian setelah dikelompokkan ya, maka jangan lupa ketika kita menyampaikan ya, sebelum menyampaikan hasilnya itu kita juga harus memberikan menstimulus ya, namanya menstimulus faktor psikologi anak seperti motivasi siswa ya, bagaimana pelajaran ini hasilnya akan seperti apa, kenapa harus belajar ini ya, itu harus di didengungkan ya, apa namanya dikuatkan atau dalam bahasanya di reinforcement lah, harus dari awal. Kemudian membangun konsentrasi anak ya, terutama ketika pelaksanaan indeks card match atau dengan metode yang lainnya harus fokus. Kemudian yang ketiga adalah reaktif. Jadi anak ini punya reaksi hasil. Ya, hasilnya akan seperti apa? Akan seperti apa hasilnya? Dan itu bisa dilihat dari anak-anak itu belajar menjodohkan ya, menjodohkan kartu-kartu yang dihubungkan. Kemudian organisme, dan ini lebih condong kepada bagaimana anak ini uh, berperan aktif dalam kelompok ya, kalau ini digunakan dalam kelompok, karena tidak semua ICM itu harus 1 atau 2 anak,
bisa dengan kelompok kecil 4, 3, terus sebagainya. Dan ini harus bagaimana anak ini bisa saling menerapkan adab atau etika-etika dalam berkelompok. Nah, kemudian yang terakhir ini tingkat pemahaman. Karena ini mulai dari awal, jadi pemahaman ini harus eh, di apa namanya, distimulus terus ya. Ketika anak ini mengambil satu poin atau satu kertas ya, eh, ditanyakan apa jodohnya, apa yang berhubungan dengan pertanyaan itu ya, dijawab, dicari kertas yang lainnya. Dan ini eh, menstimulus anak untuk berpikir ya ketika dia melaksanakan metode yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya setelah selesai pembelajaran itu kita melakukan reinforcement atau penguatan kembali. Reinforcement itu dengan menguatkan materi yang kita sajikan. Seperti dengan memberi apa namanya ya? Kalau di WA itu emoticon ya. Dengan jempol lah atau dengan dalam Islam ya itu mendoakan ya barakallahu fiik ya ataupun yang lainnya. Kemudian bagus itu dengan verbal ya, dengan verbal. Kemudian kalau reinforcement negatif itu dengan mungkin ditambahi soalnya, tidak apa namanya, tidak dengan kalimat-kalimat yang kok kamu ya belum bisa sih dan sebagainya. Tapi dengan ditambahi tugasnya sedikit ya, ditambah ini yang lebih mudah, diganti dengan yang lebih mudah. Kemudian reinforcement non verbal itu seperti kita menyentuh anak ya, dengan menyentuh bahu dengan sambil mengatakan barakallahu fik, kamu bagus ya, kamu sudah bisa sekarang. Itu reinforcement non verbal bisa dengan sentuhan-sentuhan ya, tidak masalah. So, dalam pembelajaran di kelas itu seorang guru ya menyentuh untuk menguatkan anak itu, wah kamu kayak kayak waktu wisuda itu di apa, orang tua di ya ketika ketemu dengan orang tua itu sambil menyentuh ya, kamu hebat, kamu sudah lulus sekarang gitu. Itu apa namanya, timbul reaksi psikologis yang dia itu motivasinya bangkit ya, motivasinya bergairah lah istilahnya, meningkat gitu. Nah, itu adalah penguatan-penguatan yang harus kita lakukan ya. Apapun metode pembelajaran yang kita lakukan, apapun pembelajaran jenis pembelajaran seperti apa yang ada di kelas, reinforcement itu penting ya. Walaupun hanya sekedar mendoakan, oh kamu bagus, bergiat lagi, nah, atau barakallahu fiik dan sebagainya. Kemudian ya, strategi yang fokus pada hari ini adalah ICM ya. Ya, ICM. Sebagaimana saya singgung di awal, model strategi dalam pengajaran bahasa Arab itu ada 3 hal. Ada 3 hal ya. Sistem pengajarannya, jadi menggunakan sistem pengajaran yang seperti apa. Kemudian yang kedua, keterampilan berbahasa. Jadi kita juga harus belajar menentukan me, me, apa namanya ya, pokoknya memancing anak itu bisa berbahasa ya. Mungkin dengan mencampurkan bahasa ya, mencampurkan dua bahasa, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, bisa dengan seperti itu pelan-pelan. Yang penting anak ini tuh bisa mencoba untuk bisa terampil dalam berbahasa, mengungkapkan dalam bahasanya sendiri, dalam bahasa Arab tentunya. Kemudian elemen-elemen pembelajaran bahasa Arab sebagaimana tadi di awal ya, ada bagaimana elemen ketika anak-anak itu bisa berbahasa dengan bahasa lisannya ya, ngomong gitu ya. Kemudian eh, apa namanya, keterampilan menulis tentunya ya, itu juga harus harus ada pendekatannya sendiri ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi anak belum bisa menulis ya, kita jangan paksakan anak itu eh, harus menulis dengan apa, metode didikte itu ya, sulit nanti ya, bisa dengan menjiplak atau dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Kemudian keterampilan elemen bahasa yang lainnya juga
kayak apa namanya menyimak ya, mendengarkan. Anak harus didekatkan dengan kita, walaupun kita belum bisa ya, tidak sepenuhnya belum berbahasa, kita bisa menggunakan eh, audio-audio ya, atau dengan memvisualkan dalam bentuk short film ya, film-film pendek ya, dalam bahasa Arab itu bisa disampaikan di situ. Jadi eh, memancing anak itu bisa berbicara ya, itu harus punya model dan strategi pendekatan yang lain. Dan ini apa namanya, sebagian ya, sebagai pengantar kita untuk saling berbagi ya, berbagi pengajaran di kelas. Tentunya Bapak dan Ibu lebih berpengalaman dan punya waktu yang lebih panjang ya, sebelum sebelum saya. Saya baru-baru saja, jadi tidak lama ya, tapi belajar dari banyak banyak orang. Dan yang terakhir, eh, saya akan sedikit men-share soal contoh ya, contoh pembelajaran indeks cards maths, mungkin bisa sebagai bahan acuan untuk kita. Ini sebagian ya, waktu saya lagi apa namanya, عليكم وعليكم السلام senang-senangnya أحييكم upload تحيوني هذه تحيات senang-senangnya upload الإسلام video. السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحيات الإسلام Ada هيا يا suaranya, قومنا Bu? الهادي نفشي بيننا السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحيات الإسلام خيركم عند اللقاء Suaranya من bisa terdengar يبدأ tidak ya? بالسلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم Tidak ada suara. تحيوني هذه تحيات الإسلام إن مررت عن جماعة ألقيت السلام Ya itu السلام suaranya suara عليكم apa ya, nasyid ya. وعليكم Itu السلام suara nasyid. السلام عليكم وعليكم Tapi السلام ini ada video أحييكم langkah-langkah saja, تحيوني seperti هذه apa, تحيات langkah-langkah الإسلام ICM ya, إذا langkah-langkah دخلت metode yang saya منزل pakai. أبدأ بالسلام Jadi sembari melihat السلام video, silakan عليكم Bapak Ibu وعليكم juga bisa السلام menyimak. السلام Pertama, عليكم menyiapkan وعليكم dua السلام أحييكم pokok bahasan ya, تحيوني هذه pokok تحيات bahasan الإسلام إن مررت dalam bahasa بجسر Arab ini. أبدأ Saya بالسلام menggunakan السلام pertanyaan, عليكم pertanyaan dan jawaban, وعليكم السلام pertanyaan dan jawaban. السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحيات Ini saya الإسلام menggunakan سلام individu, ini منكم belum على النبي belum berkelompok, المبارك baru السلام satu-satu, عليكم وعليكم baru السلام satu-satu. السلام عليكم وعليكم السلام أحييكم تحيوني هذه تحيات الإسلام Kemudian selanjutnya, tadi di awal ya, bahwa penerapan metode ICM itu tidak satu satu orang ya, bisa berkelompok, bisa berdua, bisa bertiga. Jadi tidak fokus apa, tidak monoton pada satu satu anak aja. Pengantar ini hanya sekilas ya, tentang bagaimana memberikan suasana pembelajaran bahasa itu tidak monoton ya, tidak monoton, dan apa namanya, eh, anak-anak juga tidak bosan ketika dalam pembelajaran bahasa. Kadang kita hanya sekedar menyimak, membaca, menyimak, membaca, menyimak. Ada cara-cara yang bisa dipakai ya. Karena sebagaimana kita pahami ya tadi, anak-anak itu bisa memahami dengan gaya belajarnya sendiri-sendiri ya.
Ada 3 tipe. Anak itu suka bergaya ya, gaya belajar. Gaya belajarnya suka dengan demonstrasi, dengan menunjukkan sesuatu. Misalkan waktu dulu itu saya menuliskan kalimat Umi ya, Abi itu dibuka digambar kemudian ada tulisannya. Itu untuk eh, apa namanya? Membantu ya, membantu anak-anak ya khususnya itu untuk bisa memahami bahasa bahasa secara verbal. Sekiranya itu dulu untuk yang saya sampaikan pada hari ini dan kiranya kalau ada pertanyaan bisa ditujukan langsung atau bisa di chat grup ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dian, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Selamat yang sudah memberikan eh, banyak sekali insight-insight ya Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Beliau tidak hanya membagikan kepada kita bagaimana metode tadi diterapkan di kelas beliau, tetapi beliau juga memberikan trik-trik belajar bagaimana guru bisa menerapkan pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran itu dilakukan, seperti dengan mempersiapkan materi, kemudian memperhatikan lingkungan sosialnya, memperhatikan faktor-faktor psikologis, dan bagaimana memberikan reinforcement yang tepat pada siswa. Baik, Bapak Ibu, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan atau hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak Selamat. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ibu. Kami membuka untuk termin pertama ini, kami membuka 3 pertanyaan dulu bagi 3 penanya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, Bapak Ibu, untuk video tadi, karena tadi waktu saya putar memang saya menggunakan ini ya, headphone ya, jadi mungkin suaranya tidak bisa didengar Bapak Ibu. Namun untuk videonya sudah dikirim oleh Bapak Selamat melalui chat room kita, jadi bisa Bapak Ibu unduh dan bisa Bapak Ibu simak ulang melalui laptop masing-masing. Baik, silakan Bapak Ibu jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik itu berkaitan dengan bagaimana menerapkan metode yang sudah disampaikan tadi, atau mungkin ada hal-hal lain ya, mungkin mengenai trik-trik belajar, seputar bahasa Arab, seperti itu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin sedang merancang pertanyaannya ya, mungkin saya juga tertarik ini, kebetulan karena saya juga sempat mengajar bahasa ya, Pak Selamat ya, jadi memang kalau kita bicara masalah gender ya, antara siswa putra dan siswa putri ini apa ya, berbeda sekali ya, ya Pak Iya, ya. iya. Jadi kalau Iya, siswa putra itu memang lebih aktif ya. Walaupun kita tidak juga bisa, kita tidak menafikan bahwasanya siswa putri pun terkadang ada juga yang lebih aktif juga, sama-sama aktifnya. Namun memang entah itu putra ataupun putri, tetap saja kita membutuhkan strategi supaya kelas itu bisa berjalan kondusif. Nah, salah satu strategi yang bisa kita laksanakan adalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Selamat adalah menggunakan metode-metode pembelajaran yang berbeda-beda seperti itu. Nah, namun demikian pada pembelajaran bahasa Arab tadi disampaikan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab ini sangat kompleks karena ada beberapa skill yang harus dikuasai, begitu ya Pak ya. iya. Nah, Nah, untuk menyangkut hal ini, sebenarnya dari keempat skill yang harus dikuasai anak, skill mana dulu nih Pak yang harus didahulukan untuk dikuasai anak ketika dia harus belajar bahasa Arab?
Oke, terima kasih Bu Dian. Dalam menentukan tujuan pembelajaran itu yang menjadi mana? Dalam sebelum pembelajaran itu dimulai ya. Jadi kita dituntut sebenarnya untuk bagaimana ke depan si anak tadi ya peserta didik itu kompetensi apa yang akan apa namanya akan di akan didapat oleh anak itu sendiri ya. Jadi ketika sudah menentukan fokus pembelajarannya itu fokus itulah yang akan menjadi eh, tujuan utama pembelajaran kita. Misalkan dalam hal karena dalam pembelajaran bahasa itu kan ada empat tadi ya, ada empat keterampilan yang harus dicapai sebenarnya oleh siswa ya. Jadi harus bertahap ketika pada tahapannya harus anak ini bisa berbahasa dengan baik, maka eh, durasi durasi eh, anak itu bisa mengungkapkan itu harus lebih banyak daripada menulis ya. Karena seperti tadi pengalaman kami waktu di kelas itu ada anak yang datang ya itu langsung bilang, Ustadz, saya nggak bisa nulis gitu. Saya belum bisa membaca. Itu akan sulit ketika kita dituntut harus apa namanya anak harus seperti ini, harus bertahap, harus bertahap. Dan tentunya dan ini juga eh, terkait dengan durasi waktu ya, karena kita apa namanya pembelajaran itu kan ada durasinya ya, ada durasi waktu yang harus harus dipenuhi ya. Jadi ketika kita menentukan tujuan pembelajaran juga kita harus ya mencoba untuk bisa mencapai empat itu dengan bertahap ya. Ada tahap menulis dulu, kemudian baru menyimak, kemudian apa namanya berbicara, ya. Baru kepada mungkin gramatikal dari kenapa ini ketemu ini jadi ini gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak langsung serta-merta ya dalam satu hari atau dalam 1 atau 2 jam pembelajaran itu anak itu bisa menguasai empat hal itu. Tidak ya. Jadi fokus kita pada hari itu ya ya seperti ditujukan di awal harus ada tahapan-tahapannya. Kayak saya kira seperti itu ya, kemudian. Dan juga untuk yang lainnya juga hampir sama. Baik, terima kasih Bapak Slamet, penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi, meskipun dalam pembelajaran bahasa Arab ada 4 skill yang harus dikuasai oleh siswa, namun demikian kita juga harus menentukan atau menyesuaikan ya, kita harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di hari itu. Apakah uh, hari itu fokus pada membaca, menulis, ataukah menyimak seperti itu ya Bapak ya. Jadi bertahap penyampaiannya, tidak serta-merta 4 skill itu langsung kita ajarkan di satu hari, tapi mungkin bisa 2 skill dulu begitu ya Pak ya. Nanti 2 skill Iya. yang lainnya bisa di hari berikutnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih kami tunggu apabila masih ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Bapak Slamet, narasumber kita pada siang hari ini. Silakan raise hand, bisa open mic-nya. Baik, karena belum ada, mungkin saya akan bertanya lagi nih Pak ya. Jadi tahapannya tadi ketika kita mau menerapkan index car match ya Pak ya, tadi ya namanya ya Pak ya. Itu uh, pertama kali yang harus dilakukan tadi apa Bapak? Jadi menentukan apa dulu nih Pak? Jadi sepertinya tadi mau pakai kartu-kartu ya Pak ya. Kartu-kartu, kemudian anak-anak itu memilih seperti itu ya, memilih, kemudian
memasangkan dengan apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan kembali, Bapak, tahapan-tahapannya ketika menerapkan indeks scar match tadi. Oke, dalam menerapkan langkah-langkah penerapan metode indeks Scar Match ya, itu apa namanya? Tentunya harus disesuaikan dengan topik pembelajaran yang akan disampaikan pada hari itu ya. Jadi sekali lagi eh, tidak semua topik pembelajaran itu tepat tepat guna ya menggunakan metode ICM ini. Jadi bisa dengan apa cutshot ataupun dengan atau yang lainnya. Jadi tidak tidak harus menentukan topiknya dulu. Jadi jadi tidak setiap hari ya pakai CM terus tidak. Nah, itu topik yang harus disiapkan ya. Dan itu harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan topiknya. Kemudian eh, ketika sudah ditemukan ya, sudah komplit sudah pas ya apa namanya topiknya, maka kita membuat kartu ya. Kalau dalam video yang tadi saya share itu ya yang di-share sama Budian juga itu apa namanya sebuah pertanyaan dan jawaban. Jadi pembelajaran di kelas kami ya, terutama di kelas 3 ini tentang kekaitannya dengan eh, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal dari hewan ya. Hewan ini tempat tinggal di mana? Hewan ini tempat apa? Tempat bernaungnya di mana ya. Jadi eh, harus harus menentukan nama hewan dan nama-nama tempatnya. Dan itu eh, seperti tadi disampaikan di awal juga harus dibantu dengan gambar ya, dengan gambar dulu ya. Kemudian baru kita menentukan kalimat-kalimatnya sebagaimana yang jodoh-jodohnya itu tadi. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang langkah ketiganya ya tadi ya penentuan kelompok. Kelompok itu tidak tidak fokus pada satu anak ya. Walaupun ini lebih kalau satu anak itu lebih lebih apa namanya ya lebih bisa membantu siswa secara individual bisa memahami pembelajaran itu ya. Topik pembelajaran yang kita apa namanya yang kita laksanakan pada hari itu. Jadi membantu secara individual. Kalau waktu yang karena kita kembali lagi dengan durasi ya mau tidak mau ya kita singkat dengan beberapa kelompok dengan 2 atau 3 kelompok ya, baru dibuat seperti langkah 1 dan langkah kedua. Dan yang ketiganya ya itu tadi anak-anak mengambil tadi ya di video mengambil satu kertas kemudian mencari di tempat lain kertas yang sesuai dengan apa namanya kayak jodohnya ya kayak jodohnya. Jadi ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Hewan ini tempatnya di kebun binatang atau ada tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Itu langkah-langkah ketika uh, dalam pembelajaran ICM. Dan hasilnya anak ini paling tidak itu ketika tidak dibantu dengan gambar ya. Jadi sebelumnya itu saya pakai gambar dicocok-cocokkan. Nah, ini metode ICM yang saya pakai itu metode apa? Strategi yang kedua. Sebenarnya strategi yang kedua untuk bisa anak itu punya keterampilan berbahasa. Jadi saya tulis dengan bahasa, tidak dengan gambar, tidak gambar gajah, ya, tidak gambar kucing dan sebagainya, tapi dengan kalimat kata ya dalam bahasa Arab. Ya. Gajah bahasa Arabnya ini, kemudian tempat tinggalnya namanya ini dengan bahasa Arab. Nah itu keterampilan yang kedua. Jadi menggunakan itu untuk Ananda itu bisa berbahasa. Jadi itu yang saya pakai ya. Jadi ketika dalam satu topik pembelajaran itu bisa pakai 2-3 metode pembelajaran. Dan salah satunya yang pakai salah satunya dari ICM ya. Uh, saya kira itu Bu, langkah-langkahnya. Di samping nanti setelah itu kita apa namanya ya mengkonfirmasi ya
apakah itu betul ya? Ditanyakan kepada teman-teman ya, ini betul tidak? Nah, itu yang apa namanya? Yang dikuatkan dalam anak itu menentukan hasilnya. Ya, saya kira itu Bu langkah-langkah yang ya ringan ya, tidak tidak rumit ya. Baik Bapak, penjelasannya tadi sangat lengkap sekali. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan dulu topiknya, topik dari pembelajaran bahasa Arab ini, apa yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua adalah membuat kartu-kartu ya Bapak ya, kartu soal beserta kartu jawaban seperti itu. Kemudian membentuk kelompok ya, kelompok ini berarti nanti mereka ini ya Pak ya, apa namanya, berkompetisi seperti itu kah? Iya, Oh iya. iya. Ya, strateginya bisa dengan berkompetisi ya. Jadi cepat-cepatan nanti dapat poin. Jadi, seperti waktu dulu di kelas 3 itu ada saya kan kolaborasi ya dengan wali kelas ya. Itu saya melihat beliau ini suka sekali banyak kompetisinya. Bagus ya. Jadi anak-anak itu jadi minat minat belajarnya tinggi sekali. Dan itu salah satu yang diterapkan juga di pembelajaran bahasa Arab juga ya. Baik, jadi setelah membentuk kelompok, mereka berkompetisi seperti itu. Kemudian mereka bertugas untuk memasangkan satu kertas soal dengan satu satu kartu jawaban ya, Bapak ya. Baik, Ya. dan kemudian tadi ada pertanyaan dari Bapak Agus dan sudah dijawab ya di kolom chat kita berkenaan dengan siswa kelas berapa yang diterapkannya metode ICM tadi dan sudah dijawab oleh Bapak Slamet bahwasanya metode ICM ini diterapkan di kelas 3 ya. Dan sebenarnya Ya. ini anaknya sudah kelas 4 ya Pak ya. Baik, Sekarang udah kelas 5 kayaknya. kelas 4 Bapak sama saya itu anak-anaknya. Oh iya, Baik, tak? iya. Oh, iya ding ya. Lupa saya. Iya. Kelas Baik, 4. mungkin pertanyaan lanjutannya ya Bapak, apakah metode ICM ini bisa diterapkan di semua kelas, baik itu eh, yang putri maupun yang putra, atau hanya untuk kelas atas saja, kelas bawah saja, seperti itu? Sebenarnya, ah, terima kasih ya Brian. Sebenarnya tidak hanya pada kita apa namanya condong pada satu kelas tinggi atau kelas bawah ya. Sebenarnya metode ini ya, semua metode pembelajaran dalam apa namanya ilmu-ilmu kependidikan itu sebenarnya bisa diterapkan dalam kelas manapun ya. Bahkan di kelas TK aja bisa sebenarnya. Cuman bagaimana kita eh, apa namanya mengemas metode pembelajaran ini agar lebih eh, apa namanya dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu ya, tidak monoton, tidak sepaneng dan sebagainya. Ketika anak itu bisa bergerak ya, ketika anak itu bisa bergerak di dalam kelas dengan situasi yang pembelajaran, dalam situasi pembelajaran itu akan lebih menyenangkan. Kita juga enjoy ketika menyampaikan materi ya. Walaupun memang sekali dua kali memang harus ekstra ya karena baru pertama atau pengalaman pertama atau mungkin ini baru tahun-tahun pertama ya. Jadi eh, dinamika di kelas itu memang beragam. Ya. Jadi bisa aja metode ini bisa dipakai di semua kelas, semua mata pelajaran dan tingkat tingkat sekolah manapun bisa saja. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Mungkin di sini kan semuanya berbeda-beda ya. Tentunya tidak hanya mengajar di kelas bawah ataupun kelas atas. Jadi metode ICM ini sangat memungkinkan untuk bisa diterapkan baik itu kelas bawah, kelas atas, bahkan di jenjang yang berbeda. Mungkin dalam hal ini Bapak Slamet sudah menerapkan metode ICM ini di jenjang sekolah dasar. Namun jika Bapak Ibu mungkin ada yang mengajar di jenjang yang lebih rendah ya, maksudnya di kelas PAUD atau TK, kemudian atau mungkin juga ada jenjang yang lebih tinggi seperti di SMP maupun di SMA, itu masih bisa diterapkan dengan tentu saja disesuaikan dengan materi ya, materi yang diajarkan ya Bapak ya, materi yang Iya. diajarkan dan juga tingkat kesulitannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, masihkah ada yang hendak bertanya? Saya masih membuka sesi tanya jawab di sini. Ya, Ustaz. Dengar ya, Ustaz. Iya. Ya, Dengan silakan. Dengan Pak Agus, Ustaz.
Iya, Oh iya, silakan Bapak iya. Agus. Oh, di luar ini topik bisa ya, Ustadz ya? Nah, Di luar misalkan topik ya. kenapa Selagi saya bisa jawab, insya Allah bisa. Mungkin yang lain juga bisa membantu Pak Agus ya. Oke, monggo. cara mengajari anak ya kan kebetulan punya anak kelas 3 tadi. Itu cara mengajari bahasa Arab agar anak itu eh, ini prestasi ya, bukan keahlian bahasa ya. Itu saya suruh perbanyak kosakata itu eh, bikin nanu enggak, maksudnya bikin prestasi naik enggak ya? Yang itu pokoknya bahasa Arab itu kosakata terus yang dikejar, harus apa kabeh kosakata itu udah hafal semua. Nah itu nanti bisa enggak ya, apakah nanti di penerapannya keliru-keliru karena cuman kosakata saja kan yang dia itu bisa enggak ya, Tat? Maksudnya mendukung enggak ya? Cuman kosakata belaka yang Iya, dihafalkan cuman kosakata saja gitu kan. Sebenarnya tadi ya. iya, iya. Paham ya. Terima kasih Bapak Agus. Eh, Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ya bahwa eh, tantangan kita belajar bahasa ya, belajar bahasa itu karena kita tidak apa namanya, tidak sepemahaman ya. Jadi beda beda bahasa itu sudah lain. Nah, adapun dengan apa namanya, dengan menghafalkan kosakata, ya itu cukup cukup membantu ya, membantu anak-anak untuk tahu apa apa namanya nama-nama dalam bahasa asing ya, terutama dalam bahasa Arab. Itu hanya sekedar sampai pada tahap tahu anak ini anak apa peserta didik ini bisa bisa mengetahui bahasa asingnya ini apa, bahasa asingnya buku itu apa. Tapi dalam tahap berikutnya, ketika ditanyakan ya, kan dalam pembelajaran bahasa itu juga ada bagaimana kita berdialog ya, berbicara. Ini buku saya, apa ini bukumu, dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari keterampilan berbahasa. Adapun dalam keterampilan mufrodat atau kosakata itu hanya pada tahap anak ini cuman dalam bentuk tahap belum bisa berbahasa, berdialog lah ya, bahasanya berdialog. Jadi kalau membantu ya saya apa namanya, ya berpendapat juga ini cukup membantu ya, cukup membantu anak-anak untuk mengetahui bahasa asingnya, benda atau tempat atau ya nama-nama lah ya. Tapi dalam proses berikutnya, ya proses kecakapan kecakapan selanjutnya ya, kompetensi selanjutnya itu akan seperti apa. Uh, Anak ini bisa berdialog tak, berdialog atau hanya sekedar tahu oh itu bahasa Arabnya buku, buku tulis, daftarun, buku paket, misal kitabun, dan seterusnya dan seterusnya lah. Jadi kalau membantu ya cukup sangat membantu sekali ya, cukup membantu. Dan itu bisa tadi dipakai juga kalau Pak Agus ini sebagai apa, guru bahasa juga di kelas ya, menerapkan bahasa di kelas juga bisa menggunakan kartu-kartu dan sebagainya. Itu bisa membantu sekali. Tapi kalau eh, di samping sebagai apa namanya ya, eh, posisi sebagai seorang wali murid ya membantu ketika anak ya bisa ketika ditanya ini apa dalam bahasa Arabnya, misalkan itu ya baru dia tahu oh ini. Berarti menghafal kosakata itu juga sangat membantu sekali. Tapi hanya sekedar tahu, belum pada tahap kecakapan berikutnya. Jadi ada tahap tahap keterampilan lagi. Seperti itu, Pak Agus. Ya terima kasih Ustaz, sangat Ya, membantu sekali. Baik. Eh, Mungkin masih ada yang hendak bertanya, Bapak Ibu? Masih kami buka satu pertanyaan terakhir.
Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang tidak bertanya lagi, mungkin ada closing statement dari Bapak Selamat selaku narasumber untuk sesi sharing berbagi yang kedua ini. Ya, terima kasih Bu Dian. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk pada Bapak dan Ibu sekalian yang pada hari ini eh, berbagi praktek pembelajaran. Eh, bahwa keterampilan atau kompetensi seorang anak itu berbeda-beda dan tahapannya pun tidak serta-merta langsung dalam satu paket ya. Maka dalam dalam pembelajaran itu kita mencoba untuk bukan menyerah pada satu keadaan ya, tapi bagaimana kita mengadaptasi ya situasi eh, tahapan-tahapan pembelajaran. Jadi jangan langsung kita berpikir satu paket ya pembelajaran itu sudah bisa membuat anak itu bisa bagus ya. Ya satu dua anak mungkin bisa tapi tidak dengan yang lainnya. Maka bersabar dan tetap belajar itu adalah dua kata yang mungkin cukup untuk kita bisa me- memberi pembelajaran yang baik kepada anak dan bersabar untuk melihat kondisi ya, entah kondisi anak itu sendiri ataupun dalam kondisi tahapan-tahapan pembelajaran. Terima kasih Bu Dian. Cukup itu saja dari saya. Mohon maaf kalau bila ada salah-salah. Dan Bapak Ibu sekalian, jazakumullahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Slamet Agustianto yang berkenan memberikan pengalamannya dan sharing pembelajarannya menggunakan metode index card match. Baik, Bapak Ibu, demikianlah sesi kedua dari sharing praktik pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Tidak terasa ya, tadi kita memulainya di siang hari dan sekarang sudah mulai beranjak sore. Dan Bapak Ibu mohon izin untuk jeda 5 menit sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, yaitu sesi ketiga, sharing mengenai pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran IPA dengan Panda.